Perkenalkan, saya Adam Mubarok, mahasiswa S2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Kyai Haji Ruyat Cipasung. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, ya, saya akan mewawancarai salah seorang guru yang sudah senior di SMA Islam Cipasung. Baik, kita langsung saja perkenalannya. Nama Ibu? Ya, nama saya Aida Wisanti Kaisa. Saya sudah lama mengajar, dimulai dari tahun 2001 sampai sekarang kira-kira 23 tahun. Ya, hampir sama dengan usia saya, Bu. Ya. Oh, udah lama ya. Saya itu dulu sedikit aja ya tentang saya dulu. Dulu saya mengajar di sini, dulu honorer sama gitu ya. Kemudian diangkat kebetulan jadi PNS tidak di sekolah sini tetapi di luar. Di mana Bu pertama di kali? SMK Manonjaya dulu. Wow. Kemudian kembali lagi di tahun 2014 ke sini sampai sekarang gitu di SMA Islam Cipasung. Jadi di SMA dari 2014. Sebenarnya ya mutasinya Mas sebenarnya udah dulu terus keluar dulu kemudian kesini lagi. Gitu. Tapi untuk pengalaman supervisinya tetap sama kan ya? Mau di sekolah manapun tetap ada supervisi ya kan? Iya betul. Supervisi itu sebenarnya harus dilaksanakan oleh sekolah itu minimal 1 tahun itu satu kali untuk seluruh guru harusnya ya sekolah. Itu mau dilaksanakan oleh kepala sekolah boleh, mau oleh guru yang diberikan SK atau disebutnya ditugaskan atau guru senior juga boleh, tergantung dari kesibukan dari kepala sekolah. Biasanya mah ada beberapa guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mensupervisi teman-teman semuanya. Bisa silang, bisa. Gitu. Oke. Nah, ini Ibu ada pertanyaan-pertanyaan. Berarti tadi Ibu kalau di SMA Islam Cipasung ini sudah jadi sebelumnya juga jadi PNS ya? Oh, sebelumnya mah honor dulu. Kesini jadi PNS. Nah, yang 2014 itu sudah PNS, mutasi dari SMK Manonjaya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya Bu, apakah sering disupervisi berapa kali dan yang Ibu ingat itu sudah berapa kali? Gitu? Sebenarnya yang setiap tahun juga supervisi, ya setiap tahun. Jadi disupervisi waktu itu sama kepala sekolah, waktu kepala sekolahnya Bu Haji Ina pernah gitu supervisi. Kemudian kemarin mas sama rekan-rekan guru-guru senior yang mensupervisi Haji Dodo, kemudian sama Bu Haji Tati pernah disupervisi. Yang baru-baru ini sama Bu Haji Tati gitu. Jadi kalau dulu pernah sama pengawas. Pernah Ibu sama pengawas? Sama pengawas, tapi tidak di sekolah sini, tetapi di SMK Manonjaya. Kalau di sekolah sini sama Bu Haji Tintin belum, atau Pak Denny belum, tetapi waktu di SMK Manonjaya sama Pak Haji Oon namanya. Haji Oo namanya. Beliau adalah senior pengawas waktu itu. Pengalaman yang mungkin berbeda ya tentang supervisinya karena Bapak pengawas ini terkenal Bapak pengawas yang tegas. Yang ya kalau dulu kan di supervisi teh menakutkan gitu, tapi beda dengan sekarang. Kalau sekarang yang pengawas itu kan bukan untuk menjudge ya, tetapi untuk membantu kita. Bukan untuk mencari kesalahan. Nah, gitu. Kan. Tapi karena sekarang untuk membantu kita. Sharing lebih ke sharing. Betul, sharing memberikan masukan sebelah mana kurangnya kita. Kan yang supervisi tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran kita lebih bermakna untuk anak-anak begitu. Tercapainya tujuan pendidikan nasional. Gitu. Balik lagi ke tujuan ya, Bu? Iya, betul. Nah, ada selanjutnya pertanyaan tuh. Oh, tadi sebenarnya udah kejawab Bu, siapa saja yang menjadi supervisornya tadi kepala sekolah udah ya pernah sama pengawas udah sama rekan guru-guru senior udah atau guru yang ditugaskan udah. Jadi udah merasakan semuanya. Merasakan ya. Dari ketiga ini unsur sudah. Iya, mantap. Terus tadi pengalaman yang berkesan tadi di pas sama pengawas di SMK Manonjaya. Siapa tuh tadi Pak Haji Oo namanya, mungkin sekarang sudah pensiun bahkan nggak tahu saya ini udah meninggal atau belum. Hanya saja waktu itu pengawasnya terkenal pengawas yang sangat tegas
Ya sangat Nah, tegas. kesan yang paling Pertama kali. berkesan dalam benak ibu sampai sekarang gitu sama di supervisi Ya, sama. karena waktu itu kan dadakan ya. Beliau datangnya dadakan. Jadi tidak ada dulu pemberitahuan akan Oh, nggak ada supervisi, nggak briefing nggak ada briefing. Waktu itu beliau datang, kemudian berbicara ke kepala sekolah, saya ingin masuk ke kelas, gitu. Kemudian ingin melihat guru mengajar, gitu. Dan dipilihlah ibu atau random. Sebenarnya ditawarkan langsung pas sekolah ini siapa yang berani gitu ya, masih sanggup atau bersedia untuk disupervisi oleh bapak pengawas gitu waktu itu. Kemudian nggak ada yang mau, Gak ada satupun. nggak ada satupun. Karena menakutkan. Ya karena mungkin ya nggak siap ya. Iya. Tapi saya sendiri siap gak siap ya harus ada yang pertama yang mewakili, yang kedua saya sih bahkan saya pingin tahu apakah udah benar atau belum gitu ngajar saya ya, apalagi ini oleh seorang yang tegas atau yang benar, pengawas gitu, yang udah tahu kan pakem-pakemnya harus gimana gitu. Betul. Waktu itu saya aja gitu. Jadi waktu itu Pak Haji saya bolehlah ke kelas saya gitu. Jadi agak-agak iseng tapi itu jadi upgrading buat diri kita sendiri ya Bu ya. Sebenarnya ada sih gugup masih sedikit ya. Tapi udah biasa sih ya. Kita ngajar kalau misalnya sesuai aturan ya santai aja sih. Nggak takut. Apa yang menjadi orang takut ketika disupervisi karena mungkin mengajarnya nggak benar. Iya, gitu saja. Atau ya tidak tahu apa langkah-langkahnya atau ngajarnya ya sekehendak aja, tidak memakai misalnya FPP-nya gak ada atau modul ajarnya gak ada gitu. Kemudian ngajar seperti biasa aja seenaknya gitu, gak ada pakem-pakemnya. Tapi kalau misalnya kitanya sudah terbiasa mengikuti FPP ya langkah-langkahnya insya Allah sih tidak akan Sesuai dengan arahan yang tidak dari akan takut gitu. Dan beliau itu berada di belakang waktu itu, di meja belakang, kemudian melihat kita ketika kita sedang mengajar. Waktu itu masih ingat RPP-nya itu kan di SMK mah gak ada biologi ya. Saya kan ngajarnya biologi. Iya. Tapi di SMK mah dulu teh IPA. Oh. Ya, jadi iya. pelajarannya IPA. Jadi RPP-nya RPP IPA. Gitu. Tapi pas di supervisi itu pas bagian materi biologi Semuanya. Materi IPA. Ya. Materi IPA itu waktu itu tentang sampah, limbah, pencemaran lingkungan waktu itu. Iya. Kemudian biasanya sih kalau pembelajaran saya tuh jarang di kelas ya, kalau misalnya tentang pemilahan sampah pasti ada keluar kemudian milah sampah. Tapi saat itu mah di kelas karena sedang menerangkan awal untuk tentang limbah dan pencemaran lingkungan kalau salah ya, tentang itu. Saya gak ingat sih yang itunya mah ya, yang ingatnya itu dari awal 2 jam pembelajaran tuh beliau stay, jadi bukan tengahnya aja atau akhirnya, dari awal sampai akhir 2 jam dia awasi. Luar biasa. Seperti itu, tapi tidak, alhamdulillah ya selesai dengan baik. Kemudian setelah itu dievaluasi tuh ya, jadi bersama-sama kepala sekolah, saya pengawas, kemudian beliau mengatakan saya sih pinginnya ya di pikiran saya tuh akan kritikan pedas gitu. Ternyata enggak, tapi membangun bener gitu. Terus teh beliaunya bilang udah bagus ngajarnya gitu, jadi sayanya apa bener gitu udah bagus gitu kan. Kan maksudnya nggak ada catatan di sananya yang saya inginkan, bahkan catatan mungkin banyak lah kesalahan ketika saya ngajar gitu, tapi enggak waktu kepala nggak tahu. Tapi kalau ada obrolan di luar itu dengan kepala sekolah, tapi untuk yang pas bertiga setelah selesai itu ya, kan kami berkumpul gitu ya, antara kepala sekolah saya, ini saya tuh di pikiran saya, di hati saya pasti akan ada masukan banyak gitu. Dianya cuma bilang gitu, beliau juga bilang udah bagus gitu.
Jadi saya teh Udah weh. udah bagus Gak ada gitu lagi. ya. Udah bagus. Tapi gak ada tapi kan? Nggak ada. Nah, padahal kan saya ya pinginnya sih ada yang lain gitu ya untuk masukkan sih. Tapi ya alhamdulillah sejak saat itu kami semua di sekolah jadi tidak merasa lagi bapak itu pengawas yang gimana gitu. Iya. Pikirannya baik aja gitu. Karena sudah pernah bersama, ya mungkin nggak kenal kata saya, cuma obrolan dari orang. Kita jangan terlalu banyak menyimpulkan ketika lihat orang itu serem loh misalnya atau galak gitu, kemudian Betul, kita jadi betul. takut, enggak. Tapi setelah ini enggak ada baik-baik gitu ya. Ya, mungkin yang bilang kayak gitu tuh pas kena ke orang yang tidak ada persiapan atau apa gitu. Jadi wah menakutkan, takut, seram gitu. iya gitu. Bahkan nggak mau. Supervisi itu udah sesuatu yang tidak disukai mungkin oleh orang-orang sebagian guru. Iya, sebagian guru. Tapi untuk sekarang sih enggak, karena bukan tadi teh ya mencari kesalahan, tetapi untuk membangun ya. Kalaupun misalnya ada kekurangan ya bisa nanti diperbaiki gitu ya untuk supervisi. Siap. Ini Bu, ada lagi. Ya, boleh. Ini mah kayaknya udah tadi langsung kejawab ya Bu. Sepengetahuan Ibu tentang supervisi yang dirasakan oleh para guru sebagai sesuatu yang menakutkan, menyenangkan, bermanfaat atau bagaimana. Sepertinya tadi ya udah dijelaskan Ya kalau misalnya ada sebagian orang yang gitu ya, tergantung orangnya tentang kesiapan dari pribadi. Kalau misalnya kata saya juga seorang guru kalau misalnya mau itu dadakan atau diberitahu terlebih dahulu, apalagi sudah ada jadwalnya, maka udah bisa mempersiapkan diri. Iya, meskipun dadakan pun kalau misalnya seorang guru itu sudah ada MPP-nya ya, kemudian mengajarnya sesuai dengan alokasi waktunya dan lain sebagainya, udah sesuai dengan RPPW, pasti dia tidak akan merasa keberatan. Dan biasanya nih guru-guru yang seperti ini bahkan akan merasa senang gitu kalau misalnya dilihat. Karena untuk perbaikan karena karena ngerasa bermanfaat. Ketika dia di supervisi, dia ngerasa bahwa ini ada manfaatnya loh supervisi itu untuk memperbaiki banyak hal yang saya kekurangan dari pembelajaran kita, baik dari segi model, media. Kalau sekarang kan lebih detail ya. Iya, ada media. Ya beda dengan dulu mah mungkin apakah ada pembukaan aja, apakah ada intinya, apakah ada penutup. Kalau itu udah udah ada semuanya ya udah bagus gitu. Kalau sekarang kan mana yang akan diobservasinya itu lebih, atau disupervisinya itu lebih detail. Apakah dari segi medianya atau dari metodenya. Nah gitu. Kemudian pengaturan anaknya, pembuatan kelompok, banyak sekali. Jadi tidak hanya satu unsur, tidak keseluruhan, bahkan ada bisa hanya satu unsur yang dilihat observasinya, spesifikasi. Jadi misalnya medianya saja yang dilihat. Gitu. Sekarang lebih bagus menurut saya. Mantap. Luar biasa ya pengalaman Ibu. Dan tadi bagaimana pandangan Ibu tentang para pengawas sekolah? Apakah pengetahuan dan kemampuan mereka bagus atau biasa saja katanya Bu? Menurut saya udah dengan pengawas ya. Itu yang pertama tadi Pak Haji O yang di SMK. Sebelumnya Bu Haji Tintin masih ya. Bu Haji Tintin di SMA ini, kemudian ke SMK Pak Haji O, kemudian Bu Haji Tintin lagi balik lagi ke sini, kemudian Pak Denny sekarang. Ya, menurut saya kalau Pak Denny kan masih baru ya. Ya, jadi. Tapi kalau untuk Bu Haji Tintin sama Pak Haji O tuh untuk pengetahuannya lebih bagus mereka. Jadi punya ciri khas tersendiri untuk mereka. Pak Haji O udah betul-betul sangat senior, kemudian Bu Haji Tintin juga ya termasuk yang ketika kita melakukan workshop atau seminar juga. Iya, soalnya saya juga pernah ikutan workshop. Ya, jadi keren. Ya baguslah mereka termasuk pengawas yang bagus dan pengawas yang mampu memotivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik. Begitu. Oke, siap Bu Teh. Pertanyaan selanjutnya, manakah pernyataan yang paling tepat menurut Ibu? Ini pilih salah satu ya Bu ya. Okay. Supervisi adalah memeriksa, supervisi adalah membantu,
supervisi adalah pengawas, supervisi adalah mengobservasi, supervisi adalah menilai. Dari kelima tersebut, Ibu pilih yang mana? Menurut saya mah ya supervisi adalah membantu. Membantu berarti kedua, betul. Iya. Jadi membantu kita lah sebagai seorang guru untuk mengevaluasi diri kita sendiri ketika melaksanakan pembelajaran. Kalau tidak ada yang supervisi, bahkan kita tidak tahu ya apakah kita udah benar atau enggak. Itu perlunya adanya yang melihat kita ketika melaksanakan pembelajaran. Ya siapa tahu ketika kita mengajar ngerasa udah benar ya. Iya. Padahal mungkin ada beberapa yang terlewat, ada yang beberapa miskonsepsi, ada yang beberapa yang tidak lengkap mungkin ya dalam melaksanakan pembelajaran. Itu yang benarnya ya seperti itu membantu dan bahkan bermanfaat bagi kita gitu. Siap, ya padahal. Bu. Nah, selanjutnya banyak guru yang takut disupervisi dan bila mungkin dihindari. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Mengapa banyak guru yang takut? Sepertinya tadi udah juga ya. Udah. Tadi ya, gitu. gara-gara itu tergantung kan. Iya. Ya kayak Pak Adam, takut nggak disupervisi? Enggak kan? Nggak takut kan? Alhamdulillah. Ya nggak takut lah. Kita kalau misalnya disupervisi ya siap, harus siap. Sebagai seorang guru kan udah punya komitmen ya. Betul. Bahwa kita itu harus profesional, satu. Yang kedua berintegritas tinggi, komunikatif, mau menerima perubahan, begitu. Jangan statis ya, harus dinamis. Ya kadang saya juga kadang masih ini masih apa ya namanya tuh merasa belum jadi guru yang baik. Sama ya, semua orang juga mungkin seperti itu ya. Guru profesional sekalipun dia tidak menyebutkan bahwa dia profesional sih sebenarnya. Karena apa? Karena tadi prinsip belajar mah ya sepanjang hayat. Jadi tidak puas ya dengan ini. Ada lagi yang baru, ikuti lagi. Kita mengikuti anak ya, kata Ki Hajar Dewantara mah ya, mengajarlah sesuai dengan zamannya. Begitu. Karena betul. Iya kan, zaman dulu seperti itu pengajarannya. Sekarang zaman modern masih zaman dulu kayak zaman dulu ya. Pasti kita akan mengikuti. Betul. Zaman sekarang begitu. Iya, betul kan dulu Ki Hajar Dewantara bikin taman siswa dengan belajar dengan anak-anak kayak bertani, ngaput gitu kan. Karena zaman itu yang dibutuhkan. Kalau sekarang kan teknologi canggih, berarti digitalisasi. Guru berarti harus lebih canggih atau bisa menggunakan media TPAC lah sekarang yang terkenal tipek gitu ya. Jadi teknologi ya, pedagogiknya ada gitu ya, yang itu harus dikuasai oleh semua guru gitu. Sehingga ya bisa lah insya Allah. Apalagi yang muda-muda, saya yang tua sih banyak ketinggalan, tapi ya maulah belajar ya demi anak-anak kita begitu ya. Mantap, Bu. Nah, ada lagi Bu, Ibu diminta menjelaskan proses supervisi yang pernah dilaksanakan. Kalau saya Sepertinya atau saya sebagai yang disupervisi boleh sih, dan saya juga ada dua. Yang mana? Menceritakan tadi Ibu supervisi udah kan ya? Udah. Pernah dilaksanakan. Tadi kapan kira-kira waktunya? Tahun berapa tadi sama Pak Haji? Tadi sama Pak Haji OO itu tahun 2010-an. 2010. 2010. Sama Bu Haji. Bu Haji Neng Ina kemarin ya. Waktu itu bulan Desember, saya lupa ya, 2020. 2020? Iya. Pas Covid dong. Apa sebelumnya ya? 19 mungkin. Mungkin iya. Iya. 2019. Ketika itu akan PPKS, saya masih ingat. Sebelumnya PPKS sama Bu Haji Tati. Saya dulu waktu itu. Ya, 2019. Ya, betul. Nah, itu sasarannya tadi kan kata Ibu ada apa namanya teh? Spesifikasi. Nah, pas sama Bu Haji Neng Ina sasarannya apa Bu? Waktu itu sama enggak. Kalau spesifikasi sih sekarang harusnya gitu ya. Sekarang. Saya sendiri, saya pribadi dulu waktu di supervisi
masih tidak ada. Lebih ke administrasi, Bu? Iya, administrasi. Oke. Jadi RPP-nya yang pertama kali saya datang ke beliau untuk meminta, bahkan saya tidak sesuai dengan jadwal supervisi waktu itu. Saya minta di supervisi. Wih, Jadi luar biasa ini ya. Yang lain takut, ini diminta. ya, saya menemui beliau, Bu Haji, ya, saya sama Bu Haji Tati waktu itu ya. Minta waktunya untuk disupervisi begitu. Sepertinya saya harus mencontoh ibu ya. Waktu itu seperti itu. Kemudian kata Bu Haji, oh iya siap gitu. Waktu itu kemudian saya dulu kalau nggak salah apa Bu Haji Tati dulu ya, saya lupa tuh waktu itu. Kemudian beliau masuk ke kelas. Kemudian kita juga ada di video waktu itu. Oh, di video ya, Ibu? Videonya sama Pak Iqbal. Udah nggak tahu videonya masih ada atau enggak. Kemudian saya itu ya dua jam itu ya beliau mengikuti pembelajaran gitu. 2 jam di video, Bu? 2 jam. Waktu itu masih ingat saya materinya yang disupervisi itu tentang biologi tentang jamur. Ini Bu, sekalian nyambung nih. Okay. Demonstrasi mengajar atau dengan cara apa gitu? Demonstrasi mengajar tuh? Demonstrasi mengajar saya kurang ini nih paham. Apakah metode itu yang dimaksud atau apa, atau metode media. Ya? Metode ya. Kalau demo itu metode. Iya. Metode ini kan ada metode, ada model pembelajaran. Iya, nah itu model tertukar saya. Ya, sama. Jadi ada metode pembelajarannya apa, misalnya oke lah demonstrasi apa media yang digunakan. Waktu jamur itu saya membawa jamurnya sendiri, berbagai macam jenis jamur waktu itu. Jamur yang beracun pun dibawa? Enggak. Jamur yang ada di sekitar aja bisa didapatkan ya, untuk yang kayak membedakan ini, dulu waktu itu awal pertemuan pertama. Jadi awal mengenalkan jamur ke para siswa. Ya, waktu itu ada jamur, kemudian ada tumbuhan. Kemudian kan cirinya beda tuh. Kalau tumbuhan kan jamur beda. Dia berbeda kingdom, berbeda kerajaan. Ya gitu. Beda lah. Plantae. Kalau plantae tumbuhan. Oh, iya. Kalau jamur ya jamur. Bahasa biologinya fungi. Waktu itu membedakan ciri. Iya. Waktu itu anaknya dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mengidentifikasi. Jadi dikasihkan LKPD, mengidentifikasi, kemudian mereka mempresentasikan. Gitu. Waktu itu. Apa ya? Kalau disebut praktikum juga bukan sih. Mengidentifikasi aja ya. Iya, inquiry. identifikasi. Kalau untuk metode pembelajarannya inquiry learning. Model kali Bu itu. Ya, model pembelajarannya inquiry learning. Inquiry. Tadi udah 2 jam. Terus ini kayaknya udah ya Bu ya. Jadi mintalah penjelasan bagaimana kegiatan awalnya, apa yang disiapkan Ibu tadi udah disiapkan RPP yang kayak gitu kan Bu ya. Iya betul. KPD juga. Betul. Terus apakah saat itu Ibu sendiri atau ada yang menemani? Tidak ada sih ya, sendiri, kita kan? Aja kan sendiri, kemudian supervisornya sendiri. Dan gitu. Ibu sikapnya tidak gugup kan? Ibu biasa aja sih. Yang pas sama Haji dong. Haji enggak juga sih. Ini luar biasa. Iya, enggak. Ya sih pede-pedean aja ya Padang. Jadi kalau misalnya ada yang memeriksa atau apa, kalau kita ada di jalur yang benar ya pede-pede aja. Iya, karena Ibu ada di jalan yang benar. Iya, kalau kita merasa benar ya, dan ini lah maksudnya bukan sesuatu yang menakutkan sih. Ya di diri kita kayak gitu harusnya. Jadi ketika kita benar mah nggak ada yang ditakutkan. Kita itu kalau misalnya agak gugup, ini kan ada kesalahan biasanya. Betul. Ya benar nggak? Kalau kita ngerasa gugup terus kayak gimana itu kalau kita ada kesalahan. Kalau enggak mah ya nggak apa-apa. Kalau beliau misalnya menyatakan bahwa ini nih kurang di sini, nggak apa-apa, diterima aja, dan itu menjadi perbaikan. Dan itu bukan penghakiman kan dan Bu ya? Bukan lah, ada semua juga tidak ada. Ini nilainya sanu enggak ya, jadi kan lebih ke arah
nantinya memperbaiki kita, membantu memperbaiki kita kan gitu. Harusnya supervisi itu misinya gitu atau tujuannya gitu. Jadi bukan untuk menyalahkan gurunya, ini salah nih yang kayak menghakimi. gini. Itu mah kan ini ya menakutkan, tapi enggak sih ya. Tadi yang saya kira seorang pengawas yang menakutkan pun ya ternyata enggak. Ya, betul. Gitu ya, hanya image aja mungkin di orang ya gitu karena tegas. Dan selama ibu pengalaman di supervisi, supervisornya tuh selalu di belakang, Bu? Iya, Di belakang murid Iya, gitu di ya. belakang murid Jadi gitu. di hadapan Jadi kita tuh hadapan dia di sana lah gitu. Kalau sini siswa-siswa, beliau ada di belakang. Jadi melihat semua kegiatan baik kita maupun siswa. Gitu memang seperti itu. Harusnya terlihat. Dan pas sama Pak Haji O itu, Iya. Pak Haji O bawa catatan? Beliau bawa lembar Bawa instrumen observasi. gitu? Iya, bawa. Beliau juga yang menceklis di sana. Tapi saya sendiri tidak tahu sih checklistannya apa saja. Oh, enggak dikasih pas Enggak dikasihkan hasilnya, hanya diobrolkan Udah waktu bagus. itu gitu doang. Bagus. Nah, itu yang saya Jadi agak gimana gitu ya. Ada di satu sisi senang ya, bahagia. Di satu sisi ini benar. Jadi pertanyaan. Gitu. Soalnya kan ya setiap belajar kan pasti kita sih ngerasa ya ada aja sih kekurangannya kalau dievaluasi benar-benar gitu. Mungkin sih gak tahu sih, saya juga gak nanya Pak bagus di mana, enggak, saya gak berani sih waktu itu. Saya sih dengerin aja. Pengennya sih ada masukan-masukan lain gitu untuk RTL saya selanjutnya. Ibu kayaknya cocok jadi pengawas deh, Bu. Saya sih nggak ada cita-cita baik ada. jadi kepala sekolah ataupun jadi pengawas. Saya cita-cita saya satu, untuk menjadi guru aja, guru profesional mungkin itu. Saya tidak mengajar apapun hidup ini kecuali jadi guru. Luar biasa, mulia sekali ya. Enggak, saya enggak. Ya kan, mungkin orang guru lain kan ya. mulia, Bu. Iya, alhamdulillah sih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Hanya saja kan banyak orang yang ya pasti akan melanjutkan karirnya untuk menjadi apa. Iya, termasuk Saya Bu. termasuk Doakan yang saja. ya mungkin Pak Adam iya ya, semua orang mungkin ingin ada jenjang karir ya untuk ada. Saya enggak, bahkan sekarang aja ditugaskan untuk tugas tambahan saya enggak mau Jadi sebenarnya. kurikulum ya, Bu. Saya enggak mau, saya pengen jadi guru biasa aja ya, yang benar gitu, guru yang benar, yang bisa benar-benar mengamalkan ilmu gitu ya untuk anak dengan baik, anak-anaknya kembali jadi paham tentang ilmu kita tuh bahagia gitu ya. Jadi bukan hanya Iya, nilainya Bu. tinggi-tinggi, Ada bener kan? ada kepuasan tersendiri ketika anak-anak tuh jadi minat tuh. Minat, bersemangat gitu Iya, pelajaran kita, betul. kemudian mereka happy gitu kalau Happy kita gitu. kan, bener kan, kayak gitu. Itu aja sih. Sedih itu kalau misalnya anak kayak nyari nilai gitu ya, datangnya hanya nyari nilai satu. Iya, sekolah enggak, datang-datang Pak yang perbaikan Nah, nilai. gitu. Yang kedua, kemudian anaknya misalnya terlihat lesu gitu ya, gak bersemangat atau gak ada motivasi sama sekali untuk Iya, pembelajaran betul. kita, sedih ya kayak gitu mah. Tapi kalau anak-anaknya antusias, bahkan nungguin kita. Kalau kita gak masuk atau telat tuh, Bu kenapa telat? Nah, itu adalah jadi kebahagiaan bagi saya. Mantap. Jadi kalau misalnya ada anak, Bu kenapa telat? Kenapa gak masuk pelajaran saya? Kenapa gitu? Meskipun mungkin saya pernah izin waktu itu, izin untuk tidak pembelajaran waktu itu karena ada keperluan lain. Mereka bertanya seperti itu, bahagia, berarti kita dicari, kita dirindukan ya, kita maksudnya pembelajaran kita ya disukai. Gitu aja sih Siap, mungkin siap. ya. Ya, tapi Jadi saya indikatornya ya. Iya, saya kadang belum berpikir ke sana gitu. Kadang ada anak nanya, Bapak sana kemarin kemana gak masuk? Nah, saya kadang malu gitu. Oh iya, kemarin gak masuk karena ada keperluan. Contohnya yang kemarin NBMP tuh. Ya. Ya, oh ada keperluan ini. Tapi setelah tadi mendengar dari ibu, oh iya berarti ya Gitu. saya juga dirindukan dong. Ya, betul. Kan kebanggaan ya Iya. kalau misalnya anak-anaknya merasa gembira kita gak ada, bahkan kita dipertanyakan ya. Oh iya. Guru semacam apa kita gitu kalau misalnya anak-anak sampai hore, Bu ini gak ada, Bu ini gak ada gitu. Ya berarti mereka tertekan
ya pembelajaran kita. Siap. Ya pengennya mereka senang. Kan prinsip sekarang itu belajar menyenangkan. Mereka senang belajar di pembelajaran kita. Mereka antusias, mereka suka, nyaman, begitu. Ya, ilmu buat saya Bu itu. Sekolah kita di sekolah yang nyaman itu sih sebenarnya yang Betul Bu. saya dimanapun berada pinginnya sih sekolahnya jadi tempat yang ternyaman bagi anak, bagi guru-gurunya juga sama. Gitu karena kita Taman ada di sana. siswa. Saya ingin jadi terinspirasi Ki Hajar Dewantara Iya. sama itu. Taman siswa. Kenapa tuh beliau dijadikan sebagai bapak pendidikan? Betul. Ya, karena visi-misi tentang pendidikannya ya akan terus ada sepanjang zaman dan pemikirannya ya Dan relevan untuk orang-orang betul. Indonesia sih. Betul. Terus Gitu. Ibu ini ada kegiatan pada saat di supervisi Bu. Supervisor tuh selain nanti melihat, mengamati, apalagi Bu ada kegiatan lain selain daripada itu? Biasanya yang saya rasakan ya itu aja sih, melihat ya kemudian mengisi lembar observat sesuai dengan lembar supervisi ya yang harus di instrumen atau ya yang harus Instrumen diisi, biasanya seperti itu. Tidak ada kegiatan. Harusnya mah kan ada 3 ya harusnya. Tapi yang tadi makan pertama pra supervisi. Oh, dicek administrasi. Iya, cek administrasi gitu. Mana RPP-nya ini. Dia dilihat RPP, oh ini langkah-langkahnya udah ada. Jadi ketika kita di supervisi itu yang menyupervisi itu sudah dilengkapi dengan RPP. Kemudian lembar observasinya. Kemudian beliau melihat langkah-langkahnya, langkah-langkah kita dari mulai pendahuluan sampai akhir penutup. Semuanya sudah dilaksanakan atau belum? Nah, kalau sudah terlaksana berarti checklist-nya kan ada di sana, terlaksana atau baik, sangat baik gitu. Nanti ya baru di bawahnya kalau misalnya ada yang terlewat ya dikasih catatan. Ini terlewat, ini kurang, ini gitu. Ya harusnya mah, tapi kebanyakan baru sampai mengisi RTL-nya, catatannya ada. Kalau waktu itu ya yang sama Bu Haji saya tidak ada RTL-nya, yang sama Bu Haji mah sama Bu Haji Ina ya waktu itu. Oh iya, pas di sini. Tapi yang waktu Pak Jo yang tadi ada. gitu. Kemudian untuk supervisi sebenarnya ya lembar observasinya ada kegiatan pembelajaran, ada juga penampilan, kemudian pengelolaan kelas harusnya. Penampilan guru juga itu dinilai. Jadi wajahnya, jadi keceriaan wajahnya, iya, misal datang merengut ya, gurunya aja merengut ke anak-anaknya gimana gitu ya. Kemudian dari wajah, kemudian penampilan rapi gitu ya. Tuh bukan berarti harus ngejreng gimana ya? Iya, bukan berarti harus ngegaya lah. Kemudian sikap, kemudian membantu anak ketika kesulitan dalam belajar itu harusnya diamati oleh seorang kadang-kadang kan enggak. Kemudian selanjutnya pengelolaan kelas, penempatan anaknya, pembagian kelompok itu harus sudah dilaksanakan. Jadi dari mulai salam sampai doa terakhir tuh harus lengkap. Dan sekarang mah diwajibkan ya untuk ada pretest, posttest. Jadi pembelajaran itu tuntas 1 kali. Tidak ada yang dibesokan gitu. Harusnya mah. Kecuali memang pembelajaran metode atau model pembelajarannya memang mengharuskan 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Kayak project based learning itu kan tidak 1 kali gak bisa, tapi minimalnya 2 kali pertemuan itu baru tuntas semuanya. Persiapan terus bikin di akhir nanti. Ya, ada 5 sintak gitu. Nah, terus selanjutnya setelah kegiatan inti selesai, adakah kegiatan yang dilakukan oleh supervisor, misalnya mengadakan diskusi dengan yang supervisi ya, atau kegiatan lainnya, atau langsung bertemu kepala sekolah atau apa? Bila ya, apa yang dibicarakan? Ya, yang tadi ya, jadi udah ya tadi ya. Yang tadi kan kalau misalnya udah seharusnya memang yang tadi dilakukan adalah
bertemu, kemudian kemudian ya ada catatan eh, untuk RTL bertemu di kayak di ruangan kepala sekolah. kepala sekolah. Iya, di ruangan kepala sekolah, kemudian Jadi nggak langsung di ruang guru di di hadapan guru, enggak, di ruang kepala sekolah bertiga. Kemudian nanti ketika ada rapat pertemuan guru itu dikemukakan hasilnya. Bisa seperti itu yang di Manojaya mah. Tapi kalau di sini nggak ada RTL ke guru yang lain kan? Belum. Ada. Harusnya gitu. Tapi itu kan sifatnya pribadi ya kalau untuk supervisi. Oh, jadi Hanya nggak saja. usah dibilang Ya, ke guru-gurunya. kalaupun ada ya tanpa menyebutkan kemarin hasil supervisi ibu ini enggak. Ada Tapi, yang ini gitu ya, Bu? Jadi beberapa temuan tentang Ya, supervisi temuan. ya ada beberapa kekurangan secara umum. Jadi tidak akan mengarahkan ke satu orang. Berarti yang pertama tuh yang terlibat tuh kepala sekolah, pengawas sama ya, yang disupervisinya. ya. Nanti setelah itu Nanti kan kalau udah banyak nih, ya, ada teman-teman baru dibicarakan, iya, dibicarakan di rapat guru-guru. Atau di rapat itu bisa dihadiri dengan pengawasnya, bisa langsung oleh kepala sekolah aja, gak apa-apa. Dari hasil temuan itu kemudian nanti menjadi bahan RTL ya, rencana tindak lanjut untuk perbaikan semua guru dalam melaksanakan pembelajaran begitu. Oke, siap. Bagaimana perasaan, penilaian, atau tanggapan Ibu tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan? Misalnya senang, tegang, atau hanya membuang-buang waktu, bermanfaat, atau seperti apa? Udah tadi ya bermanfaat ya Ibu ya? Perbandingan Bu, tadi udah ya? Yang dulu sama yang sekarang? Oh iya ya, yang sekarang udah ya. Yang Udah. dulu makan kesannya tuh menyeramkan ya. Ya, Tapi sekarang mah lebih membantu. kan membantu. Dan untuk yang disupervisinya pun tidak hanya tentang administrasinya saja. Betul. Kalau sekarang ya Bu ya? Ya, semuanya juga tentang penampilannya, modelnya atau bahkan lebih detail ya. Ya, Jadi tadi lebih ya bisa ke arah medianya atau metodenya apapun itu bisa menjadi bahan dari supervisi kelas. Saran perbaikan apa yang ingin disampaikan Ibu atas pelaksanaan supervisi di sekolah Ya, pada umumnya? pada umumnya. Jadi sebenarnya supervisi ini penting dan bermanfaat. Jadi ketika misalnya di sekolah itu wajib ada supervisi. Wajibnya itu setahun 2 kali sih sebenarnya mah. Semester 1, semester 2, atau semester ganjil, semester genap. Ya. Gitu. Hanya saja minimal gitu ya dilaksanakan ya setahun sekali aja. Boleh ada guru-guru yang karena waktu ya ini. Ada guru-guru yang nanti jadwalkan di semester ganjil, ada juga yang di semester genap begitu. Kemudian diharapkan seluruh guru atau melaksanakan supervisi atau akan disupervisi gitu, baik oleh kepala sekolah, bagus lagi oleh pengawas ya, ataupun oleh guru senior yang ditugaskan ya. Di sini seringnya disebutnya guru senior dari dulu sampai sekarang. Maksudnya guru yang kan nggak mungkin juga ya, misalnya guru baru kemudian menyupervisi kan enggak gitu ya, pasti akan yang sudah berpengalaman kan, nyari itu yang sudah berpengalaman ya dalam pendidikan ya minimal 5 tahun gitu. Kalau misalnya nggak ada di sana guru muda semuanya, misalnya oleh kepala sekolah berarti gitu. Ya, kemudian selanjutnya yang tadi supervisinya, instrumennya ya atau apa ya, lembar instrumennya itu harus berubah ya, jangan itu aja ya, tergantung kebutuhannya yang disupervisi apa. Yang tadi misalnya media ya berarti kan bukan yang biasa ya, instrumennya berarti harus dengan instrumen yang tentang media gitu ya, jadi menyesuaikan aja gitu. Tapi yang saya harapkan sih ini berjalan terus gitu ya, supervisi bukan hanya sekadar hasilnya, dokumentasinya, tetapi benar-benar dilaksanakan, benar-benar juga nanti ada RTL-nya ya gitu, agar supaya hukum misalnya memenuhi kewajiban gitu, enggak ya, misalnya memenuhi kewajiban sesuai dengan jadwal udah ada gitu ya, enggak, tetapi kita betul-betul melaksanakannya sehingga nanti manfaat dari supervisi itu bisa dirasakan oleh kita dan juga oleh siswa kita gitu ya.
Baik Ibu, terima kasih Ya, banyak Ibu sama-sama. sudah berkenan diwawancara oleh saya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu bicarakan tadi jadi ilmu yang bermanfaat bagi saya, Ibu. Amin. Ya, khususnya gitu. Amin. Saya juga terima kasih Pak Adam ya telah mensupervisi. Jadi banyak hal ya, saya juga diingatkan kembali ya untuk supervisi ini. Satu, yang kedua, mohon maaf kalau misalnya banyak penjelasan yang kurang ya, dan menjelaskan tadi kurang gitu, tapi yang mudah-mudahan ya semua yang telah kita sharingkan tadi itu banyak manfaatnya buat saya sendiri, Buat saya juga. ya untuk semuanya lah ya, Ya. yang nanti bisa melihat ini hasil wawancara supervisi ini jadi pengalaman aja untuk semuanya. Mungkin Pak Adam juga sama punya pengalaman tersendiri tentang supervisi. Ya. Begitu. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Dan mohon maaf apabila saya ada banyak kekurangannya mungkin Ibu tadi ketika wawancara. Udah Ya. Baik. Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ai. Ibu Ai Dewi Santi Kaisa. Beliau seorang guru yang sudah mengabdikan dirinya di pendidikan tuh dari 2001 sampai 2024, itu sekitar 20 tahun ya Bu? 23 tahun. 23 tahun, dan pengalaman pun banyak tadi, serta mudah-mudahan itu jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Ya Allah ya Rabbal Terima Alamin. kasih.